Tapi ini definisi penuh dengan kritikan. Ya. Di antara kritikannya itu tadi, ayat-ayat misalnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Nabi dan rasul sama-sama dikatakan diutus. Ya. Kalau begitu diutus, ya kan? Nah, yang jelas panjang uraian para ulama dalam masalah ini, yang kesimpulannya bisa dipetik dari apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, bahwa Rasul itu adalah seorang yang diutus kepada kaum yang menyelisihi. Kaum yang menyelisihi, bertentangan dengan Rasul tersebut. Ya. Kaum yang menyelisihi. Seperti Nabi diutus, Rasulullah Nabi Muhammad diutus kepada orang Quraisy, menyelisihi mereka. Diutus kepada kaum yang menyelisihi. Dan kadang dengan syariat baru. Dipahami? Ya, dengan syariat baru. Ini definisi Rasul. Adapun Nabi, Nabi itu adalah diutus kepada kaum yang muwafikin, sudah setuju dengannya. Ya. Seperti Nabi Musa, setelah itu penggantinya adalah Nabi Yusai bin Nun. Ya. Dia mewarisi sebagai pelanjut Nabi Musa. Berarti ketika diutus, dia kepada kaum yang sudah menerima. Nah, makanya dia namanya Nabi, bukan Rasul. Yusai ini. Dipahami? Ya. Dan pada Israel disebutkan tasusuhumul anbiya. Mereka ini diurus oleh para nabinya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Setiap kali meninggal nabi, maka ada lagi nabi yang menggantikannya. Disebut dengan kalimat nabi. Sebab asalnya sudah kaum menerima. Tapi kalau kaumnya asalnya didatangi oleh Rasul tersebut, kaum yang menentang, berselisih dengan Rasul itu, maka itu namanya Rasul. Seperti Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan kaumnya, menentangnya. Ya. Nabi Musa, Nabi Harun, semuanya Rasul. Ya, Nabi Muhammad SAW, Rasul juga. Dipahami? Ini perbedaannya. Dan kadang Nabi itu diperintah menyampaikan dan kadang tidak diperintah menyampaikan. Ini definisi yang paling dekat. Bukan kita katakan bersih dari kritikan, tidak. Ada kritikan, cuman ini yang paling dekat, insyaAllah ta'ala. Ya. Baik. Siapa awal para Rasul? Awalnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita lihat definisi, harusnya yang awal adalah Nabi Nuh. Sebab Nabi Adam tidak diutus kepada kaum, tapi beliau adalah Nabi. Beliau Nabi. Sebab dalam hadis dikatakan kana nabiyan mukallama. Beliau adalah Nabi yang dibicarai. Awal Rasul adalah Nabi Nuh. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi setelahnya. Iya. Dan di dalam hadis syafaat, ketika manusia di padang mahsyar mendatangi Nabi Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, kamu adalah awal Rasul yang diutus oleh Allah. Menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah awal Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para Rasul adalah manusia. Mereka tidak mempunyai kekhususan untuk disembah. Demikian pula malaikat, juga makhluk Allah, tidak mempunyai kekhususan untuk disembah. Tapi malaikat dan Rasul mempunyai keutamaan. Para Rasul adalah Rasul Allah, pilihan. Itu keutamaan mereka. Tapi mereka juga manusia. Jadi harus berada di pertengahan di sini. Nah, baik. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ma'ana abduhu wa rasuluh. Saya adalah hambanya dan rasulnya. Kalimat hamba sebagai bantahan terhadap orang-orang sufi yang ekstrim, yang seakan-akan Nabi sampai ke derajat seperti Allah, mendapatkan hak penyembahan, minta kepada Allah, tawassul kepada Allah, minta kepada Nabi, tawassul kepada Nabi, ya, bermunajat kepada Nabi. Ini adalah dari rangkaian-rangkaian perbuatan kesyirikan.
Nah, baik. Wa rasuluhu, dan rasul. Ini bantahan terhadap yang menyepelekan beliau. Beliau bukan manusia biasa. Beliau rasul, utusan Allah. Yang wajib didengar dan ditaati. Iya. Nah, itu keutamaannya di atas seluruh makhluk. Dan keimanan kepada Nabi atau keimanan kepada para rasul terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, kita mengimani bahwa kerasulan mereka adalah hak dari sisi Allah. Harus kita imani kerasulan seluruh para rasul tanpa terkecuali. Siapa yang kafir kepada satu rasul saja, maka dia kafir kepada seluruh para nabi dan rasul. Ya. Dan juga seperti keadaan sebagian kaum muslimin yang ingin mendidik anaknya untuk benci kepada agama Nasrani, kadang sampai menjelekkan Nabi Isa. Itu salah. Ya. Nabi Isa alaihissalam adalah rasul dari sisi Allah. Umat Islam menganggapkannya sebagai rasul, tapi tidak seperti orang-orang Nasrani yang menjadikannya sebagai sembahan. Tidak. Siapa yang kafir kepada satu rasul saja, maka hukumnya kafir kepada seluruh rasul. Dalam Al-Quran dikatakan, kadzabat qaum Nuhil mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Saya tanya, rasul yang diutus kepada kaumnya Nuh berapa? Cuma satu saja, Nabi Nuh saja. Bersama dengan itu, tatkala mereka mendustakan Nabi Nuh, hukumnya dalam Al-Quran mendustakan seluruh para rasul. Iya. Sebab ini hukum Allah. Baik. Demikian pula dari rangkaian keimanan kepada para rasul adalah beriman terhadap rasul yang kita ketahui namanya. Nah, ya. Kita mengetahui nama-nama para rasul. Ya, para nabi dan para rasul yang diketahui namanya. Dari para rasul ada dua, dari para rasul nabi dan rasul dalam Al-Quran itu ada 25 nama. Ya. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad ya, dalam Al-Quran. Dan juga di selain dari itu ada juga nama-nama yang lain seperti yang disebut tadi, Yusha bin Nun, itu juga termasuk seorang nabi dan diketahui namanya. Maka yang diketahui namanya kita imani ya, tentang namanya. Adapun yang tidak diketahui, maka kita beriman kepadanya secara global ya. Kita beriman kepadanya secara global. Dan disebut dalam sebagian riwayat bahwa jumlah nabi itu sekitar 300-an begitu, 300 lebih. Ya, saya tidak ingat sekarang nas pasti riwayat tersebut. Baik. Kemudian perkara yang ketiga yang merupakan rangkaian keimanan kepada para rasul, kita harus membenarkan segala sesuatu yang benar atau yang telah sahih dari kabar para nabi dan para rasul itu. Kabar apa saja yang datang dari para nabi dan para rasul kita harus benarkan. Kalau memang sahih, jalannya ke sana, bukan kisah-kisah Israiliyah. Ya. Seperti yang banyak laris di mimbar-mimbar Jumat. Ya, kalau sudah cerita tentang kisah Israiliyah, sudah bergetar itu mimbar. Ya. Yang diinginkan adalah kisah yang sahih. Kisah yang sahih. Adapun kisah Israiliyah, kalau tidak diketahui dustanya, maka boleh bercerita, tapi tidak dibenarkan, tidak didustakan. Tapi kalau diketahui dustanya kisah Israiliyah tersebut, nah boleh dicerita. Haram hukumnya. Seperti kisah yang banyak dicerita tentang kisahnya Nabi Daud alaihissalam. Katanya Nabi Daud kalau pernah tertarik, dia punya 99 istri. Ya. Tertarik kepada istri salah seorang prajurit yang kemudian dia perintahkan pergi perang sampai meninggal. Kemudian dia nikahi istrinya. Kata naudzubillah, kedustaan terhadap Nabi Daud. Jadi pastikan dustanya. Karena itu kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang bercerita dengan kisah ini, maka saya akan memberikan hukuman untuknya seperti had orang yang membuat kedustaan. Orang yang menuduh perempuan baik-baik berdusta, menuduh perempuan baik-baik berzina, tidak punya saksi, itu dianggap berdusta dan didera selama dicambuk sebanyak 80 kali. Maka hukumnya, kata Umar bin Abdul Aziz, dia dicambuk 80 kali. Kalau kita melihat di zaman ini, betapa banyak orang yang harus dicambuk 80 kali. Ya. Sebab ini kisah dihafal dari mimbar Jumat. Nah,
Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Yang jelas hendaknya mengerti, ya, bahwa kabar dari para nabi dan para rasul yang sahih, ya maka kita terima. Itu sahih. Kalau memang kabar tersebut sahih, ya. Seperti kisah Yusuf bin Nun tinggal keluar perang, ya. Sudah hampir terbenam matahari dan belum selesai perangnya, sudah mau keluar salat asar. Maka ia berkata kepada matahari, ya matahari, kamu diperintah dan saya juga diperintah, ya. Maka kamu jangan terbenam dulu sampai selesai. Mataharinya tidak terbenam sampai selesai perang. Baru setelah itu mereka sholat kemudian terbenam. Nah, jadi kita imani hal tersebut. Atau kisah Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ketika malakul maut datang kepadanya ingin mencabut nyawanya, dipukul malakul mautnya sampai keluar matanya satu, ya. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kisah. Kita percayai. Dikabarkan dalam hadis yang sahih kisah Nabi Musa yang mandi, ya. Kalau beliau mandi sendiri, adapun kaumnya, ya, mandi sama-sama telanjang, ya, maka digosipi oleh kaumnya. Kepada gosip ini sudah sunnah Bani Israel, ya, dan bukan pada perempuan saja, juga laki-laki. Nah, katanya anunya Nabi Musa besar, makanya tidak mandi sama-sama kita. Itu gosipnya. Maka Allah membersihkan nabinya dari hal itu. Ketika Nabi Musa mandi, ya, dia letakkan pakaiannya di atas batu. Tiba-tiba batunya lari. Batunya lari. Nabi Musa mengejar batu itu sambil berkata, "Thawbi hajar." Pakaianku wahai batu. Nah, terus sampai kaumnya melihatnya, loh, tidak apa-apa Nabi Musa ternyata. Ya. Nah, setelah itu batunya diketemu oleh Nabi Musa dan dipukul batu tersebut sampai berbekas 6 sampai 7 kali pukulan. Ya, bayangkan ya, pukulan apa ini yang bisa membuat batu berbekas? Ya. Ini kita percayai. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada para Rasul, yaitu kita beriman dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Kita umat Islam diutus kepada kita Nabi Muhammad, kita beriman kepada risalah beliau. Orang yang di zaman Nabi dari orang-orang Nasara, begitu Nabi diutus, Yahudi dan Nasara wajib ikut kepada Nabi. Karena itu Nabi berkata, "La yasma'u bi Yahudiyyun wala Nasraniyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ahli an-nar." Tidak seorang pun Nasrani, tidak pula Yahudi, dia mendengar saya diutus lalu tidak beriman terhadap apa yang saya bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Oke, maka wajib beriman kepada risalah Rasul yang diutus kepada kita. Nah, baik, kemudian keimanan kepada hari akhirat. Dan ini rukun iman yang kelima. Ya. Beriman kepada hari akhirat, rangkaiannya mulai dari dari alam kubur sampai kepada prahara di hari kiamat. Sebab kubur itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu manazilil akhirah, adalah yang paling pertama dari persinggahan akhirat. Dan beriman kepada hari akhirat terkandung di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, beriman akan hari kebangkitan. Ya. Bahwa manusia akan dibangkitkan. Dan kebangkitan adalah perkara yang dimaklumi bersama dalam Al-Quran. Dan orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka mengingkari kebangkitan. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Tsumma innakum labayyitun, tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian akan mati, kemudian setelah itu pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Nah, yang kedua dari keimanan kepada hari akhirat adalah beriman tentang hisab dan pembalasan pada hari akhirat. Bahwa hamba akan dihisab, diberi balasan sesuai dengan amalannya. Dan ini tentunya dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Ya, dan para ulama sepakat, kaum muslimin sepakat akan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada surga dan neraka. Ya, beriman tentang adanya surga dan neraka. Ya, baik.
Dan terkandung juga di dalamnya beriman tentang adab kubur, ya, nikmatnya sebagaimana yang kita sebutkan, dan kejadian-kejadian pada hari kiamat, ya, dari mulai telaganya, jembatannya, ya, kemudian timbangan, ini semua masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Nah, kemudian setelah itu rukun iman yang keenam adalah wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ini rukun iman yang keenam. Lihat ya di sini. Dari uraian kalimat dalam konteks Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau terbatas dari konteks hadis sebenarnya. Antu minabillah, kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat. Begitu disebut takdir, diulangi lagi kalimat dan kamu beriman. Dan kamu beriman kepada takdir. Jadi penggunaan dan kamu beriman itu cuma dua tempat. Di pertama dulu, kamu beriman kepada Allah. Disebut 4 rukun lainnya hanya diikutkan saja. Kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhirat. Begitu disebut takdir, diulangi lagi penekanan dan kamu beriman kepada takdir. Menunjukkan masalah takdir ini masalah yang besar dan perlu diperhatikan. Iya. Dan ini sebagai isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini masalah harus mendapatkan perhatian penting dari kaum muslimin. Dan terbukti memang setelah itu, iya, penyimpangan yang paling pertama terjadi, penyimpangan di dalam masalah takdir. Penyimpangan dalam masalah takdir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa al-qadariyah majusi hadhil ummah. Orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir adalah majusinya umat ini. Beliau sudah wanti-wanti jauh hari sebelumnya tentang al-qadariyah. Sebelum keluarnya al-qadariyah. Al-qadariyah awal kali keluar di mana? Di Basrah. Dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Nah, dibawa oleh Ma'bad al-Juhani. Orang-orang yang mengingkari takdir itu terbagi dua. Ada qadariyah ekstrim dan ada qadariyah belakangan. Itulah dari kalangan Mu'tazilah dan lain-lainnya. Yang ekstrim, sebagian para ulama mengatakan sudah kayaknya pemikirannya sudah inqarat. Sudah tidak ada lagi yang mewarisi pemikiran itu. Ekstrim itu bagaimana? Dia mengingkari ilmu Allah. Dikatakan sesuatu terjadi, sebelum terjadi Allah belum tahu. Nanti setelah terjadi, Allah baru tahu. Ya. Ini qadariyah yang ekstrim, karena itu dikafirkan oleh para ulama. Ya. Qadariyah bentuk yang kedua, itu yang mengingkari al-masyi'ah wal kitabah. Mengingkari al-masyi'ah wal khalq. Dia mengingkari bahwa hamba itu punya kehendak. Ya. Juga mengingkari tentang makhluknya, pekerjaan hamba. Ini jenis-jenis al-qadariyah, penyimpangannya. Dan dari sini nampak tentang pentingnya kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Yang diinginkan di sini dengan takdir, yaitu bukan takdirnya dari sisi perbuatannya Allah, tapi yang ditakdirkan. Sebab yang ditakdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk, ya kan? Kita manusia di dunia ini ada, itu ditakdirkan. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Berarti ditakdirkannya dari hasilnya ada yang baik, ada yang buruk. Adapun perbuatan Allah, Allah mentakdirkan semuanya baik. Ya. Allah mentakdirkan ada muslim, Allah mentakdirkan ada kafir, semuanya baik, mempunyai hikmah di sisi Allah, tidak ada yang jelek. Nah, karena itu harus kita pahami di sini. Wa tu'minu bil qadar, kamu beriman kepada al-qadar, takdir, yaitu an tu'minu bil maqdur. Artinya, kamu beriman kepada yang ditakdirkan. Kalau takdir dari sisi perbuatan Allah, semuanya baik, tidak ada yang jelek. Untuk merinci, sebab ini masalah takdir, masalah yang sangat besar dan telah tenggelam di dalam badai kerancuan takdir ini banyak orang. Juga waktu agak mepet untuk merinci, kita akan memberikan global.
kapan seorang itu dianggap beriman kepada takdir? Dia pegang saja 4 perkara ini. Dan dengan 4 perkara ini, dia dikatakan beriman kepada takdir. Ya. Ini secara global. Prinsipnya seorang muslim kalau mempelajari buku dari dasar, dia pegang dulu pegangan global. Keimanan takdir globalnya begini. Ada yang menyelisihi, walaupun dia tidak bisa bantah seketika itu, syubhat orang, dia tinggalkan. Ini prinsip sudah dipegang umat Islam. Walaupun dia tidak bisa bantah, misalnya ada yang ingin merancukan prinsip yang dia pegang, dia tinggalkan saja. Ya, dia tinggalkan sambil belajar, nanti dia akan tahu jawabannya. Tapi prinsip ini, prinsip dasar yang disepakati oleh kaum muslimin. Nah, begitu cara mendidik jiwa, mendidik diri di atas kebenaran. Ya, dia harus mengetahui dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariat Islam yang benar. Dalam takdir, seorang itu dikatakan beriman kepada takdir kalau ia menjalani atau beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, global maupun terperinci, yang terdahulu maupun yang akan datang, dan mengetahuinya selama-lamanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya selama-lamanya. Apakah berkaitan dengan perbuatan Allah atau berkaitan dengan perbuatan hamba? Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, wallahu bikulli syai'in muhit. Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala sesuatu. Wa wasi'a kulla syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini martabat yang pertama dari keimanan kepada takdir. Ya. Di martabat yang pertama dari keimanan kepada takdir, dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Iya. Baik. Ya. Ini kalau dia paham ini, kan secara otomatis seperti yang saya beri contoh tadi, bid'ah qadariyah yang pertama mengatakan Allah baru tahu. Ya. Walaupun dia bawakan dalil apa, tapi dia pegang prinsip ini, sudah mudah baginya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu. Itu prinsip. Dan terjadi yang sebelumnya, ya, semuanya Allah Maha tahu. Kan begitu? Ya. Jadi yang pertama, keimanan dalam takdir, dia harus beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, yang global maupun yang terperinci, yang dahulu maupun yang akan datang. Allah mengetahuinya, ya, selama-lamanya. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, juga apa yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari keimanan kepada takdir adalah seorang muslim harus mengimani bahwa Allah telah menulis, telah menetapkan segala sesuatu yang terjadi di Allahul Mahfuz. Iya. Semuanya sudah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Apa saja yang terjadi telah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Catatan yang terjaga. Lauh itu tempat mencatat. Al-Mahfuz yang terjaga. Ini arti bahasanya. Dalam Al-Quran dikatakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allahi yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam satu kitab. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah telah menulis takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 500 tahun sebelumnya. Bukan 500 tahun ya, 50,000 tahun sebelumnya. Allah menciptakan, Allah telah menulis takdir makhluk 5,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini prinsip yang kedua. Jadi kita harus imani apa saja yang terjadi semuanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada lagi yang berubah. Ya. Pena sudah kering, telah terangkat pena dan tinta menulisnya juga sudah kering. Lembaran-lembaran sudah kering. Kalau yang bertanya, loh, bagaimana, kenapa kita diperintah berdoa?
Katanya doa bisa meluaskan rizki, ya, memanjangkan umur kalau menyandung silaturahmi. Ya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya mudah. Sebab pencatatan itu di banyak tempat. Ya. Ada pencatatan di Lauhul Mahfuz, ada pencatatan di janin. Ya, ketika mau ditiupkan ruh, di situ ada catatan malaikat, tulis rezeki dan ajalnya. Jelas, ada beberapa catatan globalnya yang berubah, dipanjangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, yaitu di catatan malaikat itu yang berubah kalau berdoa. Dan yang berubah di catatan malaikat itu juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau begitu tidak ada kontradiksi. Nah, ini kaidah pokok bahwa dalam syariat itu tidak ada kontradiksi sedikit pun. Hadis apa saja tidak ada pertentangan. Sampai kata Ibnu Khuzaimah, bawakan sini hadis. Kalau kau anggap bertentangan, nanti saya kompromikan. Iya. Tidak mungkin dalam syariat kita ada kontradiksi. Pasti kalau tidak, pemahaman kita yang lemah atau belum sampai ilmu kita ke sana. Iya. Jangan berjalan sangka kepada syariat, tapi berjalan sangka pada diri sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir. Dia harus mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengerjakan apa yang Allah inginkan. Iya. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabb kalian, Rabb engkau menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih. Jadi ini yang ketiga, harus kita ketahui bahwa segala yang terjadi, segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada terjadi tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pembantahan terhadap firqah-firqah di sini. Nah, apakah itu Al-Jabriyah maupun orang-orang Qadariyahnya? Al-Jabriyah mengatakan kita ini sudah ditetapkan. Ya. Jadi kalau saya berbuat maksiat, maka itu juga sudah ketentuan takdir. Ya. Nah, itu sudah ketentuan takdir. Orang-orang Qadariyah mengingkari hal tersebut dengan kehendak Allah. Ini perbuatan manusia. Ya. Kalau orang Jabriyah, sifatnya mereka itu bagikan daun, manusia itu bagikan daun, diterpa angin. Ya. Dia tidak punya kehendak sama sekali. Kata seorang penyairnya, alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Dia dilempar ke laut dalam keadaan diikat tangannya sambil dikatakan kepadanya, hati-hati kamu jangan tertimpa air. Ya. Dengan caranya dilempar ke laut, diikat tangannya, dikatakan jangan sampai kamu terikat air, terkena air. Ya. Demikian. Prinsip Islam, segala sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berhujjah dengan melakukan maksiat dengan kehendak Allah. Ya. Dan ini picik pikirannya. Dia melakukan zina. Oh, saya berzina ini semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa hendak katakan kamu pergi salat supaya kamu juga dapat kehendak Allah dengan salat? Kan begitu? Iya. Orang yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan maksiat itu tidak ada hujjah baginya. Tidak. Dia tidak tahu apa yang ditakdirkan. Takdir itu yang mengetahui cuma Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa dia berhujjah dengan takdir? Padahal dia sendiri tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Iya. Nah, jelas ini punya rincian global. Apa rincian yang lebih detail? Tapi di sini secara global kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keimanan dalam takdir, kita harus imani bahwa segala sesuatu itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu zatnya maupun sifat-sifatnya, dia berbicara misalnya, berjalan atau harakatnya, semua itu adalah ciptaan Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan sebenar-benar takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Innallaha sani'u kulla Innallaha khaliqu kulla sani'in
kulli sani'in wa san'ata. Sungguhnya Allah menciptakan orang yang berbuat, ya, setiap pekerja dan perbuatannya, pekerjaannya. Menunjukkan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini prinsip pokok dalam syariah. Di dalam memahami takdir, pahami 4 perkara ini. Camkan dengan baik, insyaallah akan selamat, ya, dari kesesatan orang-orang yang sesat dalam masalah takdir. Nah, jangan sampai digoyang dari hal ini. Adapun rincian, insyaallah taala akan berjalan bersama kita beberapa daurah. Mudah-mudahan kita akan merinci pada waktu-waktu tertentu. Baik, setelah menjelaskan tentang 6 rukun iman, maka Syekh seperti biasa membawakan dalilnya. Kata beliau, "Wa dalilu ala hadhil arkani sittah." Dan dalil tentang 6 rukun ini, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukan dari kebaikan engkau memalingkan wajahmu, engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Ini 5 disebut di sini dari rukun iman. 5. Keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabinya, dan para nabi dan rasul, dan keimanan kepada hari akhirat. 5 rukun. Adapun takdir itu disebutkan dalam dalil khusus tersendiri. Disebutkan oleh beliau wa dalilul qadar. Dan dalil tentang qadar, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dengan takdir. Baik, ini semua dalil khusus pada setiap masalah. Kemudian setelah itu beliau terangkan tentang martabat ketiga, martabat ihsan. Setelah menjelaskan 3 martabat sekaligus, beliau akan sebutkan hadis secara umum yang menjelaskan rinci lagi tentang 3 martabat itu. Sekarang kita pindah ke martabat yang ketiga, yaitu martabat al-ihsan, tingkatan al-ihsan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Setiap orang yang muhsin sampai ke derajat ihsan, pasti dia telah melalui jenjang Islam dan jenjang iman. Iya. Ini derajat yang paling tinggi, al-ihsan. Kita lihat, kata beliau, al-martabatus tsalitsa, martabat yang ketiga adalah al-ihsan, ruknun wahidun, dan dia cuma 1 rukun saja. 1 rukun, tetapi terkandung di dalamnya 2 perkara. Ya. Nah, kata beliau, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini al-ihsan. Baik. Ihsan ini martabat yang paling tinggi, maqamul muraqabah. Kedudukan muraqabah. Seorang hamba seakan-akan dalam melakukan, dalam kehidupannya seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga memfokuskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Ini al-ihsan. Jadi terdiri dari 2 perkara. Yang pertama, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bukan dikatakan melihat. Ya. Sebab tidak mungkin makhluk di kehidupan dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Tidak mungkin ada makhluk yang melihat Allah. Karena itu ditakdir di sini seakan-akan. Ya. Karena itu dalam hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sebagian sahabat Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya. Maksudnya tidak melihat Rabb kalian dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga. Ya. Adapun dalam keadaan tertidur, apakah mungkin seorang hamba itu melihatnya? Melihat Allah dalam keadaan tertidur? Ya. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ini juga fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan Syekh Muqbil, tentang mungkinnya seorang hamba melihat Allah dalam tidurnya. Sebab Nabi sendiri berkata, "Ra'aitu Rabbi bi ahsani surah." Saya melihat Rabbku, ya, dalam bentuk yang paling baik. Tapi kata Syekh bin Baz, dia melihatnya bukan
bentuk hakikinya, tapi melihat sesuai dengan kadar keimanannya. Maka Nabi sesuai dengan kadar keimanannya dia lihat dalam bentuk yang paling baik. Nah, melihat dalam bentuk yang paling baik. Dan akal tidak ada yang menentang tentang hal ini, dan juga dalil dalam menunjukkan itu tadi tentang mungkinnya dilihat di dalam mimpi. Karena itu para ulama memberi fatwa. Dan tidak ada yang mengingkari mungkinnya Allah dilihat dalam mimpi kecuali orang-orang Jahmiyah. Itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, dan juga disebut dalam Majmu'ul Fatawa. Ya. Dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang Jahmiyah mengingkari bahwa Allah tidak mungkin dilihat dalam mimpi. Tapi yang benar dari prinsip ahli sunnah tentang mungkinnya Allah dilihat dalam mimpi. Nah, ya. Dan di zaman ini saya juga mendengar bukan cuma Jahmiyah saja, tapi ada juga orang yang namanya Askari yang berada di Balikpapan mengingkari hal tersebut dan mengkritik seorang ustaz ketika mengatakan mungkin dilihat, Allah dilihat dalam mimpi. Dia kritik dengan kebodohannya, dia katakan itu adalah perkara yang tidak benar menurut kesepakatan para ulama. Ya. Ini adalah jahil terhadap agama dan tidak paham terhadap aqwal para a'immatus salaf rahimahumullahu taala. Itu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muqbil, semuanya menjelaskan tentang mungkinnya Allah dilihat dalam mimpi dengan adillah. Nah, dan tidak ada yang mengingkari kecuali Jahmiyah dan orang ini. Ya, wallahul musta'an. Kata beliau, jadi kita harus tahu martabat yang pertama, ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, dia menyembah Allah seakan-akan melihat. Nah, seakan-akan melihat. Ya. Seorang tentunya pada dirinya ketika dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini seakan-akan dia melihat Allah, ya, maka tentunya dalam beribadah dia benar-benar sampai ke derajat yang paling tinggi. Khusyuknya dalam beribadah, menjalankannya dan menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mampu seperti itu, maka di maqam yang kedua, martabat yang kedua. Kalau tidak mampu seperti itu, maka ketahui bahwa Allah melihatmu. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat ihsan. Ya. Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya firman Allah taala, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun. Orang-orang yang muhsinun berada di atas derajat ihsan. Di sini dikatakan sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah itu terbagi dua. Kebersamaan Allah dengan makhluknya terbagi dua. Ma'iyah Allah kepada makhluk itu terbagi dua. Yang pertama ma'iyah al-ilmu al-ihata. Yang pertama adalah ma'iyah ilmu dan meliputi. Yaitu Allah bersama hambanya. Allah meliputi, ilmu Allah meliputi hambanya. Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Ini ma'iyah yang pertama. Nah, seperti dikatakan dalam ayat, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu dengan ilmunya. Nah, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ma yakunu min najwa thalatha illa wa huwa rabi'uhum. Tidak ada satu berbisik-bisik, ya, tiga kecuali Allah yang keempatnya. Di sini ma'iyah, kebersamaan Allah di sini adalah ilmunya. Kebersamaan ilmu. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba. Kemudian ma'iyah yang kedua, kebersamaan Allah yang kedua, itu kebersamaan yang sifatnya lebih khusus. Ma'iyah khassah. Ya, ini ma'iyah bermakna kebersamaan Allah menguatkan hamba tersebut, menolongnya, memberikan bantuan kepadanya, memberikan inayah dan taufiknya. Ini kebersamaan Allah yang tertera di dalam ayat ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Ini kebersamaan khusus. Allah akan menguatkannya, Allah akan menolongnya. Walladzina hum muhsinun, dan juga bersama orang-orang yang berada di atas derajat ihsan. Berada di atas derajat ihsan. Iya. Ini pembagian ma'iyah ya, harus dipahami. Sehingga kalau membaca nas, kita tahu oh yang diinginkan di sini ma'iyah ammah, ma'iyah khassah, kebersamaan umum, kebersamaan khusus. Iya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Sebagaimana yang dikabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dengan ini batillah sangkaan orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya. Kalau Allah zatnya di mana-mana, maka ini mengharuskan Allah itu menyatu di setiap tempat. Dan ini adalah ucapan kufur. Dan itu mengharuskan Allah itu berada di tempat-tempat yang kotor. Dan maha suci Allah dari pensifatan yang seperti itu. Yang hendaknya setiap muslim mensucikan dirinya dari ucapan kotor seperti itu. Yang mengatakan Allah di mana-mana. Itu ucapan kotor yang tidak dibenarkan dalam syariah. Ya. Nah, kalau mengatakan Allah di mana-mana dengan ilmunya, ya, maka itu tepat. Tapi penggunaan di mana-mana itu adalah lafaz ahlul bidah. Hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Baik. Kemudian kata beliau di sini menyebutkan dalil yang kedua tentang derajat ihsan, wa qauluhu, dan firman Allah Taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan tawakkallah kamu kepada Allah yang maha agung lagi maha rahmat, yang melihat engkau ketika kamu berdiri dan bolak-baliknya kamu ketika sujud. Sungguhnya dia maha melihat lagi maha mengetahui. Nah, di sini martabat Allah memperhatikan hamba ini. Kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman Allah Taala, ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Tidaklah kalian berada pada suatu perkara apapun, dan tidaklah kalian baca dari Al-Qur'an, dan tidak pula kalian beramal dengan suatu amalan kecuali kami adalah saksi ketika kalian melakukannya, sedang larut melakukannya. Nah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dan mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba. Kita diperhatikan oleh Allah. Karena itu hendaknya setiap hamba ya menanamkan sifat ini pada dirinya. Ketika dia beribadah dalam kehidupannya, anta abudallaha ka'annaka tara. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ini akan membuat hamba berada di atas derajat takwa yang sangat tinggi. Ingin berbuat maksiat, dia tahu Allah memperhatikannya. Dia ingin berbuat kebaikan, dia tahu Allah memperhatikannya, sehingga dia mengikhlaskan amalannya. Dalam segala sesuatu, kalau dia tahu dan berada di atas prinsip ini, maka insya-Allah Taala dia adalah orang-orang yang sampai ke derajat yang sangat tinggi sekali. Dan tentunya ini berbeda. Keadaan orang berbeda di sini sesuai dengan tingkat kuatnya keimanannya dan tingkat kuatnya ia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana ia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala amalannya. Nah, wallahu al-musta'an. Setelah selesai beliau terangkan tentang martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Beliau tutup dengan satu dalil dari hadis. Yang hadis ini mencakup 3 tingkatan itu semua sebelumnya. Beliau sengaja letakkan di akhir supaya mencakup 3 martabat sebelumnya. Masuk di dalamnya Islam, iman dan ihsan. Semuanya tertera dalam hadis yang mulia ini. Hadis yang sangat terkenal, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu minas sunnah. Dan dalilnya dari hadis, hadits Jibril. Hadits Jibril. Ya. Dan dalil dari sunnah adalah hadis Jibril. Di sini disebut dengan nama Jibril. Ada memang beberapa bahasa. Dalam bahasa Arab bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibril. Iya, bisa dibaca begitu. Nah, adalah hadis Jibril al-masyhur, yang masyhur. An Umar, ya, masyhur, memang masyhur sekali, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini mempunyai kandungan yang sangat banyak sekali. Ya, saya akan sedikit menguraikan kandungannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tatkala kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu hari. Menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat, mereka duduk bersama Rasulullah, duduk untuk mengambil ilmu dan pelajaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian harusnya setiap muslim dan muslimah hendaknya menyibukkan dirinya dengan apa yang bermanfaat. Ya, duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan manfaat dan faedah kepadanya. Iya. Nah, adapun duduk dengan perkara yang sibuk, menyibukkan diri, menyibukkan pemikirannya, ya, kerancuan dengan syubhat, terima qil wa qal, ada yang berkata begini begitu, atau gosip sana sini, ya, atau kumpul-kumpul seperti kumpul ibu-ibu PKK,
maka yang seperti ini adalah hendaknya ditinggalkan. Nah, tidak pantas seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, ya, seorang salafi yang telah mengenal Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, dalam keadaan dirinya seperti itu. Ya, wallahul musta'an. Maka kata beliau, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ittala alaina, tiba-tiba muncul kepada kami rajulun syadidu bayadit thiyab, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, wa syadidu sawadis sya'ri, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, tidak dikenal padanya tanda-tanda perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini Jibril ya, yang datang dalam bentuk ini. Jibril datang dalam sosok manusia sebagai orang yang bertanya kepada Nabi, sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, maka di sini kita harus mengambil etika menuntut ilmu. Lihat, datang dalam keadaan pakaian yang sangat putih, ya, menunjukkan beliau pakai pakaian yang paling bagus. Demikian seorang yang menuntut ilmu datang dengan pakaian penampilan yang bagus, sebab dia ingin duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hendaknya dia mengagungkan ilmu tersebut. Iya, mengagungkan ilmu tersebut. Demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala, ya, sangat banyak memberi contoh ini. Beliau kalau sudah duduk, ya, di atas kursi, semua yang ada di depannya tunduk karena wibawa beliau. Ya. Bayangkan, diminta oleh raja supaya mengajari anaknya. Kata beliau, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak datang sendiri. Kalau ingin belajar, datang ke sini. Ya, duduk bersama orang-orang belajar. Nah, etika di dalam menuntut ilmu. Ya, sebab ilmu itu kapan engkau mengagungkannya, memuliakan ilmu dan memuliakan ahlul ilm, maka Allah akan memuliakan engkau dengan ilmu tersebut. Ya, memuliakan engkau dengan ilmu tersebut. Maka di sini Jibril datang memberi contoh dengan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, ya, dengan rambut yang sangat hitam. Kalau disifatkan rambut sangat hitam, sifatnya karena rambutnya memang hitam, itu enggak usah kan disebut, iya, asal rambutnya hitam. Tapi di sini menunjukkan ada sesuatu yang lebih sehingga disifatkan rambutnya sangat hitam. Berarti dia memakai minyak rambut atau yang semisal dengan itu. Nah, ya, menunjukkan persiapan. Tidak diharuskan juga ya, harus setiap orang datang ke majelis ilmu pakai minyak rambut misalnya. Ya, datang ke majelis ilmu harus ini. Tidak diharuskan. Cuma ini etika paling bagusnya. Nah, dan itulah letak kebijaksanaan dan seorang penuntut ilmu berada di atas jenjang yang baik. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Baik, tidak dilihat darinya tanda perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Jadi letak keheranannya